Haleluya, Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, Indonesia krisis keadilan sosial. Nah, itu terbukti kemarin di hari Minggu, ya, sejumlah orang mengadakan pengrusakan di tempat ibadah umat Kristiani yang ada di Kota Padang. Saya kurang begitu paham apa motifnya, tetapi yang jelas semua orang pasti sudah tahu motifnya ini tentang apa. Dan pelarangan ini berlanjut terus hari demi hari. Dan saya mendapatkan informasi juga di media-media yang lain. Ada juga pembubaran ibadah di salah satu tempat ibadah. Dan ini sungguh miris sekali teman-teman yang kekasih dalam Tuhan. Saya sudah mengatakannya ini di video saya sebelumnya yang teman-teman bisa nonton ini ya. Ketidakadilan sosial di Indonesia itu sudah sangat-sangat serius. Kenapa? Karena memang hari-hari ini gencar umat-umat yang mengatasnamakan mayoritas ini melarang setiap umat Kristiani untuk beribadah dengan alasan-alasan yang kadangkala tidak masuk di akal. Nah, saya cuma lihat seperti ini. Setiap apa yang mereka lakukan, itu sangat-sangat tergantung kepada ajarannya. Masa orang beribadah kok dibubarin? Heran betul saya itu. Masa orang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, kok dipersekusi seperti itu? Saya melihat itu ada anak-anak menangis. Mereka tidak memikirkan tentang trauma yang akan dihadapi oleh anak-anak. Dan mana ini Komnas HAM? Ya, mana ini Komnas Perlindungan Anak? Mana ini Kak Seto yang selalu digadang-gadang sebagai salah satu pemerhati anak? Itu ada anak-anak dipersekusi seperti itu. Anda cuma diam saja. Ayolah bersuara. Ya. Coba kalau ini terjadi kepada kaum Anda, pasti akan berbeda ceritanya. Kasihan itu anak-anak, mentalnya sangat terganggu. Ya, dia melihat hal-hal yang sangat-sangat tidak terpuji dari seorang yang beragama. Itu seorang yang beragama model apaan kayak begitu? Itu nggak pantas begitu. Karena Indonesia ini punya aturan. Dan setiap warga negara punya hak untuk melakukan ibadah. Ini kan terjadi juga dengan kalian kan, kaum mayoritas. Ya, apa yang dilakukan oleh umat Kristiani, ini juga kan kaum mayoritas lakukan. Tetapi orang Kristiani itu hanya tinggal diam saja. Kenapa? Karena menghargai toleransi. Nah, sekarang Anda yang kaum mayoritas ini, justru Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Inilah masyarakat luas, internasional akan melihat seberapa besarnya persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia ini. Ini mencerminkan agamamu itu seperti apa. Apa yang kamu lakukan itu adalah tolak ukur dari ajaran yang kamu anut. Kalau ajaranmu mengajarkan kekerasan, ini juga akan berdampak kepada perilaku. Jadi jangan heran, Indonesia ini akan baik-baik saja. Ya, pemerintah mencanangkan akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Kalau modelnya masih seperti ini, tidak akan bisa. Ya, cuma saya melihat beberapa cuplikan video yang saya tangkap, yang saya screenshot. Kepolisian sudah melakukan pengamanan. Dan ini bagus ya, puji Tuhan, mereka dari TNI, Polri
cepat tanggap akan hal-hal ini. Dan menurut informasi yang beredar, sudah 9 orang yang ditangkap. Dan ini masih akan dilakukan penyelidikan lagi. Nah, dan saya berharap ke-9 orang ini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pengadilan jangan toleransi dengan ke-9 orang ini. Jangan samakan dengan kemarin waktu merusak tempat ibadah di Sukabumi, lalu ada pemerintah yang notabene adalah kepercayaan dari rakyat melakukan yang namanya jaminan kepada mereka. Jangan. Dan ini pemerintah harus tegas. Jangan ada pemerintah yang melakukan manipulatif dengan istilah mereka yang menjamin atau organisasi tertentu yang menjamin. Itu tidak akan bisa. Karena kita sekarang itu sudah darurat intoleransi. Intoleransi sudah sangat-sangat serius di bangsa ini. Ya, jadi saya harap ya pemerintah cepat bertindak setiap kejadian-kejadian yang seperti ini. DPR bersuara akan hal ini. Ya, Komisi Perlindungan Anak, ayo bersuara. Kasihan tuh itu. Ada anak-anak yang sampai menangis begitu. Mentalnya terganggu. Secara psikologi, secara kejiwaan, itu ada dampak yang negatif. Dan orang-orang yang merusak properti, itu merasa angkuhnya, merasa sombongnya, merasa so hebat, merasa so jago. Engkau tidak punya apa-apa, kawan. Ya, kalau Tuhan yang bertindak akan hidupmu, selesai. Tapi puji Tuhannya, orang Kristen tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, saya baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 12. Seperti ini. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Perhatikan. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Kadangkala justru yang membuat hal-hal ini itu ada kong kali kong dengan pemerintah setempat. Di mana pemerintah setempat untuk bisa memediasi? Ya. Jangan sampai terjadi di Sukabumi kemarin. Oknum polisi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang TNI Polri. Dan ini saya lihat sudah dilaporkan ke kepolisian dan mungkin prosesnya sudah berjalan. Jangan seperti itu, kawan. Ya, kita di Indonesia ini negara hukum. Jangan main hakim sendiri. Ya, orang-orang yang sudah ditangkap itu, engkau harus diproses. Engkau harus menjalani hukuman. Engkau harus dibina. Biar mentalmu itu bukan mental pengecut, mental tempe, mentalnya yang suka mengusik orang-orang lain untuk beribadah. Ya, saya harap ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang ingin mengganggu toleransi di Indonesia. Salam NKRI. Tuhan memberkati.